Ya, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan malam yang bahagia ini di majelis yang mulia di rumah Allah yang mulia pula, membicarakan sesuatu yang mulia, ilmu yang bersumberkan kepada dua sumber murni ilmu dalam Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pertemuan ini melahirkan keberkahan, manfaat dan kebaikan untuk diri kita dan keluarga kita, untuk perjalanan rumah tangga kita. Mudah-mudahan kita dikarunia Allah anak-anak yang saleh dan salehah, dan keluarga yang senantiasa dekat dengan Allah dan Rasulnya. Salat dan salam untuk Nabi kita tercinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan lisan kita senantiasa basah untuk berselawat kepadanya, karena berselawat kepada Rasulullah merupakan sebaik-baik doa, agar atau sebaik-baik sebab agar doa kita, permohonan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali berbicara tentang fikih keluarga, bicara tentang keluarga, bicara tentang fitrah kita. Karena setiap manusia memiliki fitrah, memiliki semangat dan keinginan untuk membina rumah tangga. Bahkan ketika salah seorang sahabat bernama Utsman ibn Maz'un, di saat dia mencoba untuk mengatakan kepada Rasulullah untuk membujang, tidak ingin menikah, hidup sendirian dengan tujuan adalah bisa beribadah kepada Allah, lebih fokus. Bahkan ada 3 sahabat yang dikisahkan itu, yang mana mereka ingin salat malam saja, yang satu ingin puasa saja, tidak ingin menikah. Maka kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka bahwa dia adalah seorang nabi yang mulia, yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menikah, dia salat malam dan dia istirahat, dan dia berpuasa kemudian dia berbuka. Bahkan dalam pembahasan pernikahan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Yang tidak suka menikah maka, atau yang tidak mau menikah, maka dia bukan dari golonganku. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, bicara tentang keluarga adalah bicara tentang fitrah. Kalau ia fitrah, jangan dilawan, karena fitrah itu tidak bisa dilawan. Bicara tentang keluarga, bicara sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, hari-hari kita, usia kita. Dengan keluarga yang kita bina, maka pantas bagi kita untuk memiliki ilmu di dalam bab ini. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala menuliskan satu bab dalam kitab sahihnya, bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Ini menjadi dasar para ulama bahwa satu ibadah itu mesti harus didasari ilmu, diawali dengan ilmu, apalagi dalam urusan rumah tangga, karena para ulama mengatakan rumah tangga adalah ibadah yang paling lama durasinya, yang paling banyak pahalanya. Kenapa paling lama? Ya, di saat akad ijab dan kabul itu terjadi, disitulah mulai ibadah dalam kehidupan rumah tangga kita. Jangankan bicara tentang bersikap lemah lembut, jangankan berbicara tentang memberikan nafkah, mengajarkan ilmu kepada keluarga dan anak kita, bahkan dalam urusan syahwat saja itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana yang dikatakan oleh para sahabat ketika mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masalah syahwat. Itu adalah perkara besar dalam agama kita. Karena kalau tidak terjaga, dia akan terjerumus kepada kemaksiatan dan pada akhirnya dia akan berdosa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat agar menjaga kesucian dirinya. Maka para sahabat bertanya, apakah jika seandainya itu, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, jika seandainya syahwat kita diletakkan pada sesuatu yang baik atau sesuatu yang haram, apakah kita mendapatkan dosanya? Maka Nabi mengatakan, apabila kita letakkan, kita berikan pada sesuatu yang halal, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Jangankan kita berbicara tentang ilmu, jangankan kita berbicara tentang ibadah, jangankan kita bicara tentang mengajarkan anak-anak kita dasar-dasar agama, nafkah dan sebagainya, bahwa seseorang mendatangi keluarganya, di situ ada banyak kebaikan dan pahala si Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita menginginkan generasi-generasi rabbani, generasi-generasi yang kokoh dalam akidahnya, generasi yang tumbuh di dalam mencintai agama dan agamanya, mencintai Allah dan Rasulnya. Maka ada beberapa nasihat yang disebutkan oleh para ulama di dalam mendidik anak dan keluarga kita. Ini yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Ada beberapa kaidah yang disampaikan oleh para ulama agar melahirkan generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang kokoh, dan mereka tumbuh dengan jiwa yang sehat dan tumbuh di dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kun qudwatan li ibnika. Hendaklah orang tua itu menjadi qudwah bagi anak-anaknya. Qudwah di sini adalah qudwatun salihah, yang mana anak kita bisa mencontoh kebaikan itu dari kita, mencontoh kepribadian yang saleh itu dari kita. Semua kita menginginkan anak kita baik, maka jalan utama, langkah pertama yang mesti kita lakukan, bahwa kita adalah harus menjadi tauladan bagi anak-anak kita. Tidak hanya tauladan bagi keluarga kita, bahkan bisa jadi tauladan bagi orang lain untuk kita. Tidak mungkin generasi akan tumbuh di atas akhlak yang mulia, di atas iman yang kokoh, sementara anak-anak mereka melihat pertentangan antara perkataan dan perbuatan ayahnya. Hari-hari hidup di dalam keluarga, dari bangun tidur, beraktivitas, sampai kita mungkin tidur kembali, bahkan sampai subuh kembali tiba, kita akan menjadi sorotan bagi anak-anak kita. Sebagai contoh, kedua di dalam kejujuran, kedua di dalam memiliki perkataan dan sikap yang jujur pada anak kita. Ketika seseorang berada di rumahnya dan mungkin waktu itu adalah waktu istirahatnya, tiba-tiba handphonenya berbunyi, lalu kemudian ayahnya mengatakan kepada anaknya, katakan kepada dia bahwa ayah tidak ada di rumah. Kira-kira ini benar apa tidak? Tidak benar. Apalagi anaknya kalau jujur, dia angkat telepon, kemudian dia katakan, kata ayah dia tidak di rumah. Ini perkara yang sangat luar biasa, dan ini terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Ada satu hal yang mesti kita fahami di sini. Ba'dun nasi yadhunnu anna as-sighara la yafhamun. Sebagian orang tua
menganggap bahwa anak kecil itu tidak paham, Pak. Menganggap ini kan masih kecil, dia belum paham dengan makna kejujuran dan makna bohong dan seterusnya. Sebagian orang mengatakan bahwa anak kecil itu belum paham, maka tidak mengapa kalau kita berdusta, atau tidak mengapa kalau kita berbohong. Wal haqiqatu khilafu dzalik. Sebenarnya anak kecil itu merekam, dia memberikan penilaian. Walau mungkin dia tidak bisa berkata ayah bohong, belum mungkin, belum dia bisa berkata itu, tapi di dalam rekaman penglihatannya, pengalamannya, maka ayahnya telah mengajarkan sesuatu yang tidak baik kepadanya. Di dalam sebuah kisah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang ibu yang memanggil anaknya, "Sini nak," kata dia, "sini." Dipanggil oleh ibunya, menjanjikan sesuatu untuk diberi kepadanya. Di saat itu Rasulullah melihatnya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil, mengatakan perkataan kepada ibu itu. Faqala laha Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma aradti an tu'tiyah?" Apakah engkau, wahai ibu, betul-betul ingin memberikan sesuatu kepadanya? Tadi ibunya manggil, "Sini nak." "Ya Abdullah, ta'ala hatta u'tiyak." "Sini nak." Ini biasa kan? Terkadang kita untuk membujuk anak kita, merayu, dipanggil, diiming-imingi dengan sesuatu. "Sini nak, kalau kamu tidak main lagi nanti Abi kasih sesuatu." Nah, hati-hati dengan iming-imingan ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menguatkan, menegur ibu ini, "Apakah engkau betul-betul ingin memberinya?" Faqalat, "Aradtu an u'tiyahu tamaran." Betul, aku ingin mengasihnya tamar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat alaiki kadzibah." Kalau engkau tadi tidak memberi sesuatu padanya, maka engkau telah tertulis sebagai pembohong. Maka jangan iming-imingi anak-anak kita dengan pemberian kalau memang tidak ingin memberi. Karena di situ ada nilai bahwa anak kita sudah tertanam padanya bahwa ibunya berbohong kepadanya. Jauhkan konsep seperti ini di dalam pendidik anak-anak kita. Para guru, para pendidik, misalnya di dalam menegur anaknya, anak-anak muridnya misalnya, maka jangan pernah menjanjikan sesuatu itu tidak kita ingin berikan kepadanya. Jangan pernah kita imingi sesuatu kepada anak kita yang mana hal itu tidak akan kita berikan. Jika itu terjadi, maka kita telah berdusta dan berbohong kepada anak kita. Hal ini terlihat dalam kisah ini di mana Rasulullah menegur ibu ini, kalau betul-betul engkau memberinya, berikan. Tapi kalau tidak ingin memberi, maka jangan pernah imingi dia, janjikan dengan sesuatu akan diberi, namun tidak memberikan kepadanya. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, bagi orang tua, bagi para pendidik, hendaklah memahami bahwa anak-anak di usia kecil mereka memiliki idrak, memiliki ihsas, memiliki rasa, memiliki perasaan, memiliki pemahaman bahwa mereka ini melihat dan merekam dan mereka menilai sesuatu yang di luar dari fitrahnya. Ini kaidah pertama kita, agar kita bisa menjadi qudwah bagi anak-anak kita. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam urusan ibadah misalnya, anak-anak kita minta dia untuk salat tepat waktu,
berjamaah di rumah Allah. Sementara ayahnya atau bundanya atau guru di sekolahnya, mungkin di saat pendidikan kita normal, anak-anak disuruh ke masjid untuk salat. Sementara ayah duduk di rumah, salatnya di rumah. Atau guru-gurunya menyuruh anaknya untuk mengambil wudhu dan kemudian salat berjamaah. Tapi kemudian ada di antara misalnya guru-gurunya yang tidak mencontohkan kebaikan yang disuruh kepada anaknya. Ini juga tidak baik. Tidak menjadi qudwah bagi anaknya. Contoh di dalam membaca Al-Quranul Karim, setiap hari kita menagih anak kita, sudah berapa halaman kamu baca hari ini? Sudah berapa ayat kamu murojaah hari ini, nak? Sementara ayahnya tidak terdengarkan lantunan ayat yang dibaca di rumahnya. Tidak pernah dia mendengarkan bacaan murojaah, walaupun surat-surat pendek yang kita hafal. Maka tunjukkan kalau kita membaca Al-Quran, contohkan di rumah kita bahwa Al-Quran itu dibaca di rumah kita. Seorang ayah membaca, seorang ibu membaca. Nah, hal ini akan menjadi pemandangan yang indah dan kebiasaan yang tidak asing lagi dalam kehidupan rumah tangganya. Maka anak-anak akan merasa nyaman dan akan merasa dekat dengan kehidupan itu. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya kesolehan kita adalah menjadi kunci kesolehan anak kita. Kisah yang masyhur di dalam surat Al-Kahfi yang Allah kisahkan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, dinding rumah yang hampir roboh yang kemudian dibangun oleh Musa dan Khidir, bahwa di bawah dinding rumah yang roboh yang dibangun itu terdapat kanzun lahuma. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga harta dua anak yatim di kota itu. Dan penjagaan Allah itu ada sebab. Penjagaan Allah tersebut Allah jelaskan fakana wa kana abuhuma salihah, bahwa ternyata orang tuanya dulu itu saleh. Allah akan memberikan penjagaan kepada generasi kita, kepada anak-anak keturunan kita, di saat orang tuanya meningkatkan kualitas imannya kepada Allah. Ketika kita orang tua bisa menjaga keimanan kita, menjaga diri kita, agama kita, ketakwaan kita kepada Allah, itu semua akan menjadi benteng bagi anak-anak kita kaum muslimin. Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita. Di dalam surah Al-Kahfi Allah jelaskan bahwa Allah menjaga harta mereka ini disebabkan kesolehan orang tua mereka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, anak yatim yang Allah kisahkan dalam ayat ini, menurut sebagian ahli tafsir, bukanlah anak kandung dari ayahnya langsung, tetapi mereka ini adalah sudah garis yang ketujuh dari keturunan kakeknya. Bayangkan betapa jauhnya jarak antara orang tua yang saleh yang Allah sebutkan itu dengan dua anak yatim yang Allah kisahkan dalam Al-Quran ini. Jadi penjagaan Allah terhadap anak dan generasi kita di masa yang akan datang itu disebabkan keberkahan dari kebaikan-kebaikan kita. Sampai-sampai Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, hufidha bisalahi abihima walam yuzkar lahuma salah. Allah menyebutkan dalam ayat itu adalah kesolehan orang tuanya, tidak disebutkan tentang kesolehan anak ini berdua. Jadi penjagaan Allah terhadap mereka ini adalah sebab kesolehan orang tuanya dahulu, bukan karena kesolehan mereka dua anak yatim ini. Itu kata Ibnu Abbas, seorang
sahabat Nabi yang dikenal dengan turjumanil Quran menafsirkan ayat tersebut. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, kesolehan generasi itu berawal dari kesolehan orang tuanya. Maka disinilah letaknya kita sebagai orang tua mengilmui diri bersama, memahami sebuah tanggung jawab yang besar, amanah yang agung dari Allah untuk anak-anak kita, agar kita berusaha menjadi orang tua yang kuat dan kokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian sahabat Nabi dalam kehidupan mereka, ketika mereka melihat anak-anak mereka di rumah, maka ditambahkan ibadah-ibadah salat sunnahnya. Setiap kali melihat anaknya, setiap kali itu dia menambahkan rakaat-rakaat dalam salat sunnahnya, dengan satu tujuan, Allah memperbaiki generasinya, anak keturunannya, dengan cara mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman pandemi yang mana pendidikan hari ini seakan-akan lumpuh, seakan-akan mati dunia pendidikan kita hari ini. Kenapa saya katakan demikian? Kita lihat, Masya Allah, hampir 2 tahun pendidikan kita tidak berjalan seperti mana biasanya. Guru menyampaikan materi secara online, anak di rumah memegang handphone. Bayangkan kalau anak-anak di usia 5 atau 6 tahun yang sudah harus memakai handphone dan dia belum tahu apa itu handphone dan bagaimana fungsinya, maka sungguh ini akan memberikan pengaruh dan tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal dalam pendidikan kita. Kita meyakini, Pak, bahwa talaqi di dalam menuntut ilmu tidak bisa digantikan oleh kecanggihan teknologi. Talaqi, duduk di depan ustaz seperti kita belajar hari ini, depan guru, seorang murid di depan guru, seorang santri di depan guru, duduk belajar ilmu, itu tidak bisa digantikan dengan kecanggihan teknologi hari ini. Tak bisa. Maka kita berusaha, berdoalah kepada Allah agar Allah angkat wabah ini, Allah angkat musibah ini, agar kembali kehidupan kita normal, beribadah normal, beraktivitas kita normal, dunia pendidikan normal, dunia perdagangan ekonomi normal, dan semuanya kita kembali sedia kala sebelum datang wabah ini. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita dalam mendidik anak-anak kita, anak-anak generasi kita yang di masa yang akan datang. Hari ini orang tua ya sangat dekat, bahkan sering terjadi perkelahian, bahkan percekcokan antara pasangan suami istri disebabkan benda yang satu ini. Ya, HP cuma 1, anak 3. Kemudian waktunya tidak jauh berbeda, dan pada akhirnya anak-anak tidak mendapatkan kebagian daripada ilmu yang cukup untuk mengisi ruhi mereka, sehingga anak-anak tumbuh jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua yang mesti kita perhatikan di dalam langkah untuk melahirkan generasi-generasi kita, generasi yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, adalah dengan mendoakan kebaikan untuk mereka. Jangan pernah mendoakan keburukan kepada anak-anak kita. Doa adalah senjata orang beriman. Dengan doa akan terbukalah segala kesulitan, akan dekat yang jauh, akan sampai kepada tujuan dengan cara berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa doa itu adalah intinya ibadah. Karena kuatnya kita ini dengan doa, kaum muslimin. Andai saja doa ini tidak ada dalam agama kita ini, maka mungkin sudah banyak di antara kita yang mungkin sakit jiwanya. Karena setiap kali masalah datang menimpa hidup kita, baik urusan ekonomi, urusan keluarga, anak dan istri kita, urusan kesehatan dan lain sebagainya, kita bisa mengadu kepada Sang Pencipta kita. Kita bisa meminta, memelas kepadanya, ya Rabb,
farrij annal humum. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, kita mohon kepadanya. Ada tempat kita mengadu, ada tempat kita meminta solusi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sesulit apapun kehidupan, masalah yang sedang kita hadapi kaum muslimin, jangan pernah kita berputus asa. Karena orang yang berputus asa itu adalah orang yang jauh dari rahmat Allah. Bukti kita tidak berputus asa, jangan pernah kita berhenti mengucapkan doa memohon kepada Allah. Al-ibtihalu illallah ta'ala bis-su'al. Minta kepada Allah, ya Rabb, ya Rabbana, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di dalam kisah doa ini banyak sekali dalam sejarah Islam. Mulai dari sahabat, mulai dari zaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'in sampai hari ini, kekuatan doa akan senantiasa terlihat di dalam kehidupan sebagian kaum muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebuah kaidah di dalam kehidupan ini agar kita tetap memiliki keyakinan Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Maka itu kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tad'u ala anfusikum. Jangan pernah kalian mendoakan keburukan atas diri kalian. Untuk diri kita enggak boleh kita doakan keburukan untuk kita. Ya, enggak boleh. Yang kedua kata Rasul, wala tad'u ala auladikum. Jangan pernah doakan keburukan untuk anak-anak kalian. Jangan pernah. Selincah apapun dia, banyak barang yang diserakkan di rumah, atau menumpahkan air, bahkan mungkin makanan, atau memecahkan piring dan gelas misalnya, biarkan itu. Syukuri atas nikmat anak kita sehat. Jangan pernah kita mendoakan keburukannya. Yang ketiga, wala tad'u ala amwalikum. Jangan pernah doakan keburukan atas harta kita yang Allah titipkan kepada kita. Rumah kita, kendaraan kita, motor kita. Jangan pernah doakan keburukan. Kenapa demikian? La tuwafiqu minallahi sa'ah yus'alu fiha ata fayastajibu lakum. Bisa jadi pada saat kita mengatakan itu diaminkan oleh malaikat Allah dan Allah mengabulkan perkataan dan permintaan kita itu. Di dalam buku ini dikisahkan, yang pertama dia menceritakan tentang seseorang yang mendoakan keburukan pada anaknya yang usia 4 tahun. Ini kisah nyata, Pak. Ketika itu usianya 5 tahun. Anaknya bermain di atas tempat simpanan harta, artinya di tempat-tempat yang barang-barang mewah. Kalau kita apa itu ya, tempat-tempat mewah, main anaknya di atas itu. Lalu ibunya melihat, memintanya untuk turun, dan selesai mainnya, selesai sudah turun. Diminta beberapa kali, anak enggak mau turun. Lalu kemudian ibu ini mendoakan untuk anaknya. Apa kata anaknya? Inzili kata Allahu lisanaki. Turun nak. Allah, kalau tidak Allah akan mematahkan lisanmu. Tidak lama dari ucapan ibu itu, anak terjatuh ke bawah, lisannya patah, tidak bisa bicara. Baikkan. Jadi kita enggak boleh mendoakan keburukan seburuk apapun kondisi kita di rumah dengan anak kita. Ya, mungkin kita bersedih dibuatnya, atau mungkin kita ya barang-barang kesukaan kita atau
misalnya sesuatu yang berharga bagi kita, hal itu dirusak oleh anak kita, ya sudah, jangan sampai lisan ini berucap keburukan untuk anak kita. Kisah yang kedua disebutkan bahwa ada seorang ayah yang meminta kepada anaknya. Kebetulan di saat itu ayahnya memiliki kesulitan yang barangkali ya, membutuhkan bantuan di saat itu. Ini kisah nyata disebutkan dalam kitab ini. Lalu ayahnya kemudian menelpon anaknya untuk minta bantuan agar anaknya memberikan ya, sebagian dari hartanya untuk sebuah keperluan ayahnya. Namun anak ini kondisinya tidak jauh berbeda dari ayah. Di saat itu anaknya juga dalam kesulitan. Maka anak tidak mampu dan tidak bisa memberikan permintaan ayahnya. Lalu kemudian faqama hadzal ab bil wudu'i was shalah. Setelah ayah tidak mendapatkan bantuan dari anaknya, kemudian dia mengambil air wudu dan dia salat 2 rakaat. Selesai salat, dia berdoa kepada Allah, wada'a ala ibnihi bil faqr. Kemudian anaknya didoakan agar anaknya hidup dalam kefakiran. Fa'asha hadzal ibn faqiran ila an mat. Anak ini tumbuh hidup selama hidupnya sampai dia mati, hidup dalam kefakiran. Waliyatubillah. Ini jangan sampai terjadi Pak dalam kehidupan kita. Jangan sampai terjadi dalam kisah rumah tangga kita. Mendoakan keburukan untuk diri kita, untuk pasangan kita, untuk anak kita, untuk harta kita. Jangan pernah kita mendoakan, karena ini kaidah dalam Islam, ini syariat. Nabi SAW mengatakan tidak boleh kita mengatakan sesuatu mendoakan keburukan untuk istri kita dan anak kita dan keluarga kita. Mungkin ada sebuah kisah di zaman dahulu, kisah seorang abid ya, yang mana dia senantiasa hari-harinya beribadah kepada Allah. Dia memiliki tempat khusus untuk beribadah kepada Allah. Dia taat, dia orang yang saleh, abid. Di saat dia dalam salat sunnah, sang ibu memanggil anaknya, maka dia mengatakan di dalam hatinya, ibu saya atau salat saya. Mulai dia berpikir antara melanjutkan salat atau dia berhenti mendatangi ibunya. Maka kemudian dia berikhtiar, berijtihad untuk melanjutkan ibadah salat sunnahnya. Padahal yang manggil siapa? Ibu. Sementara dia sedang ibadah salat sunnah. Panggilan ibu adalah wajib, yang dikerjakan adalah sunnah. Maka kembalikan kepada kaidah asal, dahulukan yang wajib yaitu panggilan ibu, kemudian batalkan ibadah salat sunnah kita. Maka kemudian ibu ini kurang sabar, mendoakan keburukan kepada anaknya, jangan engkau cabut nyawa si fulan sampai engkau uji dia dengan ujian yang berat, yaitu diuji dengan berjalan di depan para wanita-wanita yang tidak baik. Sehingga pada akhirnya datanglah kisah ini, diijabah Allah terjadi dalam kehidupannya. Maka seorang wanita yang menggendong anak yang masih bayi datang kepada hakim mengatakan anak ini adalah anaknya si fulan. Maka kemudian dipanggil untuk membuktikan bahwa pengakuan kalau itu adalah anaknya. Lalu kemudian dia mengatakan kepada hakim agar diizinkan berbicara kepada anak ini. Di saat anak bayi itu dipanggil anaknya, wahai gulam, siapa ayahmu? Maka anak tersebut atas izin Allah dia bisa bicara. Dia mengatakan, ayahku adalah si fulan, tukang pengembala kambing yang ada di daerah itu. Maka batallah seluruh hujah orang, karena anak ini mengatakan langsung. Allah menolongnya, tetapi memang setelah dia mengalami ujian berat,
Karena dituduh melakukan zina bukanlah perkara yang ringan. Maka dia mengatakan, asabatni da'watu ummi, ini adalah akibat daripada doa ibu saya untuk saya. Maka itu kaum muslimin, para bunda sabar, apalagi di zaman pendidikan yang hari-hari di rumah anak kita. Ya, ayah juga sabar, ya, karena anak kita hari-hari di rumah, tidak pergi sekolah. Ya, kalau anak sudah di rumah seharian, tentu kita semua tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, yang itu membutuhkan kesabaran untuk menghadapi perilaku dan tingkah laku daripada anak-anak kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Begitupun kisah-kisah banyak orang-orang yang tergelincir di dalam dosa dan kemaksiatan, tapi berkat doa-doa dari orang tuanya, Allah berikan hidayah dan kembali kepada keimanan. Di dalam Islam sangat banyak kisah-kisah. Bahkan dalam kehidupan nyata kita bisa juga melihat betapa dengan mudahnya dia kembali kepada jalan yang baik, kembali ke pangkal jalan, disebabkan doa-doa dari orang tua mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, maka jangan pernah kita berhenti untuk berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada anak-anak kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, di antara langkah yang bisa kita lakukan adalah senantiasa membersamai anak kita. Senantiasa menjaga hubungan keakraban dengan anak kita. Hal ini sangat dipentingkan, sangat diperlukan di dalam menanamkan keakraban. Karena tidak jarang Pak, orang tua dengan anak itu jauh jaraknya. Walaupun itu ayahnya, tapi terkadang anak tidak suka kepada cara ayahnya. Di dalam Islam, Allah menceritakan di dalam Al-Quranul Karim bagaimana kedekatan Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu kedekatan luar biasa yang terbangun antara ayah dan anak. Sehingga ketika Yusuf alaihissalam di saat dalam ujian besar, cobaan yang paling dahsyat dalam hidupnya, di saat diajak berzina oleh Zulaikha atau istrinya penguasa Mesir, maka kemudian Allah menyebutkan pertolongan kepadanya, laula an ra'a burhana rabbih, kalaulah Yusuf tidak melihat burhan. Sebagian ulama mengatakan apa makna burhan dalam ayat itu, yaitu bukan hanya iman, pertolongan Allah menghadirkan wajah ayahnya terbayang nampak jelas oleh Yusuf di dinding rumahnya itu, di dinding rumah penguasa Mesir itu. Allah perlihatkan wajah ayahnya sedang menggigit jarinya, murka. Wahai Yusuf, kamu itu keluarga orang baik-baik. Itu manfaat kalau anak dekat dengan ayah. Allah selamatkan anak dari kemaksiatan, Allah selamatkan anak dari keburukan. Maka bangun keakraban, senantiasa membersamai anak, membangun kedekatan dengan anak kita. Terkadang orang tua, ayah merasa sudah cukup dengan memberikan uang jajan, uang belanja, kebutuhan jasad, itu dia sudah merasa cukup di dalam mendidik anaknya. Padahal ada hal lain yang lebih mahal daripada itu, yang mesti diperhatikan, menyentuh hatinya, menyentuh imannya, menanamkan kekokohannya. Maka itu kaum muslimin, di antara kisah yang disebutkan oleh para ulama adalah kisah Abdullah ibnu Umar yang sangat dekat dengan anaknya Salim. Dia senantiasa mencium, memeluk anaknya. Wa kana yuqabbiluhu wa yaqulu syekhun yuqabbilu syekhan.
Ini ungkapan seorang ayah kepada anak, seorang syekh, orang tua mencium ya seorang anak yang dewasa. Jadi bangun kedekatan dengan anak. Bagaimana caranya? Disebutkan oleh para ulama kita, al-mizahu ma'ah, yaitu kita bercanda dengan anak kita. Ada saat-saatnya kita bisa bercanda dengannya. Jangankan para sahabat Rasulullah saja bercanda dengan anak dan cucunya. Bermain dengan mereka. Ada saatnya di hari-hari libur para ayah, orang tua berikan waktu. Setelah pulang kantor, anak kita rindu, Pak. Sungguh yang mereka tunggu dari kita adalah senyuman. Yang mereka tunggu adalah sapaan kita, Pak. Yang mereka tunggu adalah pelukan kita, ciuman kita. Apa kabar nak? Bagaimana kabar kamu hari ini? Pulang kita bekerja, disambut kita depan pintu oleh anak-anak kita misalnya. Maka jangan pernah diabaikan itu. Jangan pernah tidak dibalas sambutan hangat anak kita. Walau mungkin bapak capek, walau mungkin banyak masalah di kantor, mungkin belum selesai pekerjaan, tapi sambutlah anak-anak kita itu sebagaimana dia ingin menyambut kita dengan kegembiraannya. Maka di sini membangun kedekatan dengan bermain dan bercanda dengan anak-anak kita. Rasulullah di kota Madinah itu banyak kisah yang kita dapatkan dalam riwayat. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bermain dengan cucunya, dengan Hasan. Ya. Hasan naik ke pundaknya. Kemudian seakan-akan Rasulullah itu adalah kendaraannya dan cucunya mengendarai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dilayani oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagian sahabat bermain dengan anaknya. Maka tidak asing dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabat, mereka ini dekat dengan anak. Sehingga Nabi menegur seorang ayah yang memiliki 10 anak, yang anaknya ini tidak pernah diciumnya. Maka Nabi mengatakan, ya, man la yarham la yurham. Yang tidak pandai berkasih sayang tidak akan disayangi. Di zaman Umar, ketika ada salah seorang dari sebuah kaum yang akan diangkat untuk menjadi pemimpin di wilayahnya, setelah dipanggil oleh Umar, lalu kemudian dia melihat Umar bermain dengan anak-anak, maka spontan dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ya engkau bermain dengan anak-anak. Melihat pertanyaan yang konyol ini, Umar mengatakan, kamu tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Langsung disuruh pulang, tidak jadi dilantik. Kenapa demikian? Karena kamu sama anak darah daging kamu sendiri, kamu tidak pandai berkasih sayang, apalagi dengan rakyatmu yang bukan darah dagingmu. Ini langsung dibatalkan oleh Umar untuk dilantik di saat itu. Pulang, Pak. Karena orang yang tidak pandai berkasih sayang kepada anak dan keluarga, bagaimana mungkin dia akan pandai berkasih sayang kepada orang lain? Kita dengarkan azan. Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhum fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha. Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit.
Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Kita lanjutkan. Di antara cara yang bisa kita lakukan al-mizah. Ya, kita bermain dengan anak kita dan bercanda dengannya. Kemudian al-bishasha wal ibtisama fi wajhi. Kita senyum. Ya, kita sambut senyum anak kita dan kita tersenyum kepadanya. Wal mulatafah, kita berlemah lembut dengan anak-anak kita. Walaynil kalam, kita memberikan ucapan yang lembut kepada anak-anak kita. Dan biarkan dia bicara. Kalaupun dia salah-salah, tidak ada masalah itu. Walaupun tidak tepat yang diucapkannya, tidak ada masalah. Atau mungkin kita ajak anak kita untuk, kalau sudah mulai ya dewasa, kemudian sudah mulai dia berpikir ya, menggunakan analisa, maka kita minta pendapat-pendapatnya. Dalam perkara-perkara tertentu kita minta sarannya. Walaupun terkadang mungkin saran-sarannya itu, ide-idenya itu belum bagus, tidak ada masalah. Tapi dengan cara seperti itu kita bangun kedekatan dengan anak kita. Akan terbentuk rasa di hatinya. Kemudian kita ajak anak-anak kita untuk pergi ziarah, ketemu, berjumpa dengan keluarga, berjumpa dengan seseorang, apalagi dengan orang-orang alim. Sangat dianjurkan untuk membentuk kepribadian anak-anak kita, maka bawa anak-anak kita kepada orang-orang yang berilmu, ahli ilmu. Ajak anak kita, ayo anak kita jumpa dengan Ustadz Fulan, kita jumpa dengan si Fulan yang mungkin dari keilmuan kita, baik itu Al-Quran dan seterusnya, memiliki kelebihan, maka kita ajak anak kita. Anak kita kenalkan, Ustadz ini anak saya. Setelah kita kenalkan, kita katakan kepada Ustadz itu, doakan anak saya. Kita minta doanya. Dan begitulah kita terus mencoba untuk membangun ya, kepribadian anak kita, mengajaknya ziarah. Kemudian kita mengajak kepada beberapa acara-acara yang mungkin boleh bagi kita untuk membawa anak. Tidak ada masalah. Dan sebagian orang tua, Pak, anak itu dikurung di rumah. Tidak boleh bawa kemana-mana. Macam-macam. Dia segan anaknya nanti begini dan begitu. Anaknya nanti
ya tidak bisa diatur seterusnya. Maka itu kaum muslimin, di antara cara yang paling baik untuk kita ajak adalah untuk hadir dalam majelis ilmu. Makanya Salim ya senantiasa dibawa oleh ayahnya hadir dalam majelis ilmu dan mengikuti ayahnya ya kemanapun dia pergi dan mendengarkan nasihat dari ayahnya. Bahkan dia tak jarang menghafal kalimat-kalimat ayahnya karena dekat sekali ayah itu dengan anaknya, sehingga dia tahu bagaimana ayahnya, bagaimana ucapan ayah marah dan bagaimana ucapan ayah lagi tidak marah. Maka bangun kedekatan dengan anak-anak kita. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, membangun kedekatan dengan anak kita adalah membangun jembatan cinta kasih antara orang tua dengan anak. Bahkan tidak hanya cinta, dia akan menjadi benteng anak kita dari teman-teman yang tidak baik. Makanya di dalam hari-hari kita itu, dekati anak kita dan sampaikan nasihat. Bukan hanya sekedar bermain, tapi berikan sentuhan-sentuhan nasihat. Bagaimana anak ini akan bisa terjaga dari sahabat-sahabat, dari teman-teman yang tidak baik, ya sementara ayah tidak pernah terdengar olehnya memberi nasihat. Bayangkan Pak, kalau anak ini tidak pernah mendengar satu nasihat pun dari ayahnya, bagaimana dia akan bisa membentengi dirinya? Coba lihat. Maka Nabi Yusuf tadi yang kita kisahkan itu langsung terbangun, teringat langsung wajah ayahnya karena dekat sekali. Maka jangan disalahkan anak itu tidak terjaga dari pergaulan buruknya, dari sifat-sifat tidak baiknya. Apa yang membuat dia bisa meninggalkan itu? Daya tarik temannya sangat kuat, sementara ayah tidak hadir di dalam memberi nasihat-nasihat itu, tidak membangun kedekatan. Makanya kita berikan, nah jangan kamu berteman dengan teman-teman yang tidak baik, bertemanlah kamu dengan orang-orang yang saleh, bertemanlah kamu dengan orang-orang yang rajin ke masjid, dengan orang-orang yang rajin menghafal Al-Quran, dengan orang-orang yang dekat dengan ilmu, cintai mereka, bersahabat dengan mereka. Makanya orang tua harus tahu kemana anak-anaknya pergi dan sama siapa dia pergi. Harus tahu, jangan dianggap anak kita sudah besar dia tahulah, bukan begitu. Dengan kita mengetahui kemana dia pergi dan siapa dia pergi, itu akan memberikan kepada kita sebuah kenyamanan. Ya yakin kalau anak pergi dengan si fulan, insya Allah tak akan jauh kecuali pergi ke majelis ilmu misalnya, kecuali hanya diskusi kemudian makan pulang. Tapi kita khawatir dengan pergaulan-pergaulan yang bebas, yang hari ini ya berteman bukan hanya di lingkungan kita, tapi bisa jadi pertemanan di dunia maya yang berjauhan tempat, tapi bisa jadi itu mengikat. Maka ingatkan nasihat-nasihat itu kepada anak kita, sampaikan kepadanya agar menjaga pandangan, menjaga kesucian, menjaga agama Allah, ya, menjaga dirinya. Jangan pernah meninggalkan salat, jangan pernah meninggalkan ya syariat ini dimanapun kamu berada. Bangun itu, nasihat-nasihat itu disampaikan. Nasihat kepada anak itu kapan waktunya? Kalau dalam sejarah Nabi itu menggunakan 2 waktu. Di antara waktu yang digunakan Nabi di atas kendaraan. Ketika Ibnu Abbas itu berada di atas kendaraan bersama Rasulullah, Rasul memberinya nasihat. Nasihatnya tidak tanggung-tanggung kaum muslimin. Nasihat-nasihat ketakwaan, ihfazillah yahfazka. Wahai anak, jagalah Allah, nak Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, engkau dapatkan Allah di hadapanmu. Ibnu Abbas ketika itu masih kecil, tapi Nabi telah memberikan nasihat itu kepadanya. Perhatikanlah itu. Ini bukan nasihat sembarangan. Ihfazillah yahfazka. Jangan dikira anak kecil itu tidak faham dengan menjaga, dengan perintah menjaga Allah itu. Mungkin dia belum balik, tapi kalimat itu sudah harus sampai ke telinganya dan sudah harus masuk ke dalam hatinya.
Coba hitung-hitung, Pak, hari-hari kita di atas kendaraan kita mungkin berapa jam bersama anak kita. Gunakan waktu di atas kendaraan itu bicara dengan anak kita. Ngobrol, bicara, jangan diam. Apa saja kalimat-kalimat yang membuat dia bisa menahan dirinya dari maksiat. Yang kedua, selain di atas kendaraan, Rasulullah menggunakan kesempatan di saat-saat makan. Kalau kita meja makan barangkali ya di saat-saat mau makan itu waktu di mana Rasulullah juga menggunakan momen ini untuk memberikan nasihat. Ada seorang anak kecil yang makan bersama Nabi, kemudian tangannya kemana-mana. Kan ada makan, ya makan dari sisi yang dekat dengan kita. Maka kemudian Nabi mengatakan, ya gulam samillah, nuhai anak, makan dengan membaca bismillah. Wa kul mimma yalik, makan dengan makan yang dekat dengan kamu. Ini makan jenis makanan barangkali banyak kan, tangannya terbang ke sana ke sini. Maka Nabi memberikan nasihat itu. Momen-momen ini kita tiru Nabi untuk memberikan nasihat di atas meja makan kita. Jangan hanya di saat-saat di saat-saat seperti habis maghrib, enggak. Dalam setiap keadaan dan kondisi usahakan nilai-nilai iman itu masuk. Nilai-nilai agama itu kita tanamkan kepada anak kita. Maka mari kita menjadi orang tua yang senantiasa menggunakan kesempatan-kesempatan untuk bisa menanamkan nasihat-nasihat itu kepada anak kita. Kalau kita lihat Al-Qur'anul Karim, di awal pertemuan di majelis ini kita pernah sampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat 14 dialog antara ayah dengan anak. 14 dialog. Seluruhnya 17 dialog. Ibu 1 kali dialog, ibu 2 kali dialog. Kemudian 1 dialog itu tidak disebutkan apakah ibu atau ayah. 14 sisanya itu adalah dialog ayah dengan anak. Ini arti apa kaum muslimin? Artinya bahwa ayah itu sangat memiliki peran di dalam berdialog dengan anaknya. Nah, hari ini terkadang orang tua, khususnya ayah, tidak punya kata-kata, tidak punya kalimat untuk memberikan nasihat, memberikan bimbingan, taujih kepada anak-anaknya. Apa yang bisa diharapkan oleh anak, apa yang dia dapatkan oleh anak dari nasihat-nasihatnya itu, kalau tidak ada apa yang membuat dirinya terjaga dari maksiat. Tentulah setelah doa-doa kita tadi, ada nilai-nilai yang harus kita tanamkan, kalimat-kalimat yang mesti kita perdengarkan kepada anak-anak kita. Kaum muslimin rahimakumullah, maka membangun kedekatan itu ada sebuah keniscayaan. Membangun kebersamaan dan kedekatan dengan anak adalah sebuah kewajiban, bukan pilihan, tapi dia kewajiban, agar anak-anak kita memiliki rasa, memiliki kenyamanan, memiliki rasa gembira di hati mereka. Karena kalau anak sudah gembira, kalau anak sudah senang, kalau anak sudah nyaman dengan kita, apapun yang kita minta insya Allah diikuti. Maka inilah di antara cara agar anak kita menurut apa yang kita perintahkan, bangunlah 3 hal ini. Bangun kenyamanan anak dengan kita, bangun kedekatan anak dengan kita, dan bangun kegembiraan anak dengan kita. Insya Allah kalau 3 hal itu sudah tertanam, maka anak kita akan mudah dan akan sangat dekat dengan kita, dan mudah untuk kita minta melakukan apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, inilah 3 kaidah yang malam ini insyaallah menjadi pelajaran mahal bagi kita bersama. Kalau bisa kita mengulang, yang pertama adalah kita harus menjadi orang tua yang menjadi tauladan bagi anak-anak kita. Yang kedua adalah kita senantiasa mendoakan anak-anak kita di dalam kebaikan, munajat kita, doakan selalu. Jangan pernah kita mendoakan keburukan untuk anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah membangun kedekatan dengan anak-anak kita, membangun hubungan, rasa nyaman, bahagia dan tentram bagi jiwa anak-anak kita. Lalu kemudian itu akan memberikan manfaat
di dalam nasihat-nasihat kita insyaallah, sebagaimana dulu para ulama, para sahabat membangun kedekatan dengan anak mereka dengan cara mencium anaknya, bercanda dengan anaknya, kemudian berdialog dengan anak dan menyertakan mereka dalam aktivitas-aktivitasnya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, semoga gimana? Ya. Untuk melanjut. Baik. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan dari saudara kita. Bagaimana jika terjadi ya perselisihan dalam pendapat untuk memilih kelanjutan sekolah anak? Si ayah mau begini masuknya dan si ibu maunya ke sekolah ini. Dan anak mungkin karena kedekatan tadi memilih ya keinginan ibu. Nah, begini kaum muslimin rahimakumullah. Pertama bahwa kita sebagai pasangan suami istri harus menjaga komunikasi. Jauh sebelum anak ini akan kita antarkan kepada lembaga tertentu, maka kita sebagai pasangan suami istri harus sama-sama berdiskusi dulu. Berdiskusi dekat, berbicara, mencari data tentang pondok ini, mencari data tentang pondok ini misalnya atau sekolah ini, dan mencari data tentang sekolah ini. Lalu kemudian setelah kita dapatkan data itu, kita dekatkan kepada keinginan kita berdua. Tentu kita sebagai orang tua memiliki ya keinginan-keinginan tertentu. Maka anak ini ya ingin kita masukkan ke lembaga ini, maka begini, kalau seandainya pendidikannya begini. Ya. Maka sebelum kita menentukan pilihan, maka langkah yang pertama adalah kita harus mencari data. Mencari informasi tentang lembaga ini dengan segala apa yang ada, keistimewaan dan kekurangan. Karena masing-masing sekolah dan lembaga pasti ada kekurangan, kelebihannya. Maka pertimbangkan maslahat dan mafsadat. Pertimbangkan dalam seluruh sisi. Mungkin di sisi waktu kita menjenguk, dari sisi keuangan kita, dari sisi visi misi kita yang lebih utamanya. Maka disepakati bersama. Ya, kalau seandainya dari sisi ini lebih, di sisi ini ada kelebihan dan kekurangan, maka putuskan berdua. Dan ingat para ummahat bahwa laki-laki itu adalah hakim di rumah. Hakim bukan berarti dia tidak boleh, seorang istri tidak boleh menentukan, boleh. Tetapi hendaklah pilihan itu harus menurut pilihan suami, karena berdasarkan data-data yang ada tadi. Jangan paksakan. Dan insya Allah sebelum menentukan pilihan, maka istikharah itu adalah jalan terbaik bagi kita untuk menentukan sesuatu. Istikharah, minta kepada Allah petunjuk, minta kepada Allah bimbingan di dalam menentukan lembaga mana yang akan kita pilih. Jalan yang paling terbaik adalah musyawarah. Jalan yang paling terbaik adalah dengan cara yang mendiskusikan bersama, dengan membandingkan data-data informasi yang ada dalam lembaga itu. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, dengan cara demikian insyaallah keputusan kita baru kita sampaikan ke anak kita. Catatan terakhir saya di dalam masalah lembaga ini, ada banyak orang tua ketika ingin mengantarkan anaknya ke sebuah lembaga, orang tua ingin masukkan anak ke pesantren, tapi anak ini tidak pernah diceritakan tentang ke pesantren. Anak ini tidak pernah dibawa untuk bertemu dengan anak-anak yang sudah masuk pesantren. Bahkan tidak pernah anak ini diajak untuk berkeliling bagaimana melihat suasana pesantren. Ini saya sering sekali mendapatkan pertanyaan begini, bagaimana caranya Ustaz biar anak ini mau masuk pesantren? Saya bilang, sebelum anak dibawa ke pesantren, maka sampaikan dulu cita-cita kita kepada anak kita. Dan jadikan cita-cita itu dekat dengan pola hidup anak kita. Kemudian ajak orang-orang sudah masuk pesantren bertemu dengan anak-anak kita, atau kita ajak anak kita untuk bertemu dengannya, bercerita, dan
kita jadikan satu waktu khusus untuk berkeliling, misalnya untuk pergi rihla mengunjungi beberapa pondok-pondok pesantren. Dengan demikian langkah itu akan sangat mudah bagi anak kita, karena dia sudah memahami, rindu dia dengan suasana itu, karena dia sudah mengetahui informasi, dia sudah ada ilmunya, dan dia sudah dapat sedikit ceritanya. Dengan demikian insya Allah anak akan mudah untuk kita arahkan. Namun ketika anak tidak pernah sama sekali kita kasih tahu keinginan kita, kemudian kita ajak bertemu dengan orang-orang seperti itu, maka ini akan menjadi jalan yang buntu untuk anak kita, dan mungkin dia tidak akan mau masuk. Mungkin mau masuk tetapi tidak akan betah. Dan oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, perlu komunikasi, perlu duduk bercerita dengan anak kita. Cari waktu yang sangat berkesan untuk kita bercerita, ngobrol, bicara dengan anak kita. Insya Allah dengan langkah-langkah itu semua akan mudah bagi kita untuk bisa menentukan pilihan kita bersama. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.